Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa 'ala billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada detik ini saya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, sauri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, senang rasanya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walau hanya melalui dunia maya. Ibu bapak yang saya hormati, bagaimana kabar semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah kita. Semoga dengan puasa Ramadan kali ini menjadi kita sehat jiwa raga dan selalu bahagia. Mengapa kita harus bahagia? Insya Allah kalau kita bahagia, maka kita pun akan mampu membahagiakan seluruh keluarga kita dan anak-anak spesial kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini adalah manusia pilihan Allah, ditandai dengan diamanahkannya anak-anak spesial kepada kita. Allah menitipkan anak-anak spesial kepada kita karena Allah percaya bahwa kita mampu merawat mereka. Allah tidak akan salah memilih tempat dan tidak salah memilih orang. Mereka bukan produk gagal. Kalau sampai kita berani mengatakan bahwa anak-anak spesial kita ini produk gagal, terus yang tidak gagal siapa? Allah saja kita katakan gagal. Hidup ini bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Allah gariskan dan tetapkan kepada kita yang harus kita jalani dengan ikhlas agar kita selamat untuk kehidupan yang selanjutnya. Setiap lembaran kehidupan yang Allah tetapkan kepada kita untuk bisa memberikan yang terbaik agar kita mendapatkan surganya. Hal inilah yang membedakan antara orang yang beriman kepada Allah dan tidak beriman kepadanya. Orang yang beriman akan memahami betul bahwa sesungguhnya setiap suratan takdir yang diberikan kepada kita itu sudah merupakan ketentuan Allah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semua sholatku, ibadahku, matiku, hidupku milik Allah yang menguasai semesta. Begitu pula dengan anak-anak spesial yang dititipkan ke rahim kita dan kemudian lahir dengan kondisi berkebutuhan khusus. Itu sudah ketetapan Allah. Mereka kalau bisa memilih, tidak akan mau terlahir seperti itu. Kita sebagai manusia yang ridho akan ketetapan Allah, kita harus memikirkan bagaimana kita bisa menjaga dan merawat amanah ini dengan sepenuh hati. Dengan mengeluh, kecewa, marah, frustasi tidak akan merubah nasib. Makanya kita harus senantiasa ridho kepada ketetapan Allah. Tidak ada amalan yang lebih besar setelah beriman kepada Allah
kecuali ridho kepada takdir. Ridho kepada takdir merupakan amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masih banyak di antara kita yang kurang memahami. Padahal ridho pada takdir ini merupakan amalan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang beriman, yang ingin menuju ridho, cinta, dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang agung di sisi Allah, yang mana tangan tidak mengerjakan, kaki tidak melakukan, tetapi hati yang ridho kepada takdir Allah bisa mengalahkan amalan-amalan sunat yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Karena ridho kepada takdir Allah itu salah satu amalan yang Allah ridhoi. Siapapun yang tidak ridho pada irisan takdir Allah merupakan suatu dosa yang bukan hanya mendatangkan kemurkaan Allah, tetapi dosa yang bisa menghapus sebagian amal soleh yang kita lakukan. Banyak orang yang masih mengira bahwa dosa itu hanya seperti mencuri, berzina, narkoba, atau harta haram yang ia peroleh. Mereka tidak menduga bahwa menggugat takdir Allah itu termasuk perbuatan dosa besar. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kalaulah kamu sedekah sebesar gunung Uhud pun, Allah tidak akan menerima jika kamu belum ridho pada takdirnya." Jadi kita harus memahami bahwa ridho kepada takdir Allah itu suatu keniscayaan, bukan anjuran, bukan opsional yang selayaknya dipilih. Tetapi ridho kepada takdir Allah itu betul-betul harus dilakukan supaya kita mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi berprasangka baik sama Allah, dia akan masuk surga. Karena siapapun yang sudah mengkondisikan hatinya untuk ridho kepada takdir, maka ia akan bahagia dan masuk surga. Kadang-kadang kita masih suka mengejar sholat-sholat sunat seperti duha, tahajud, witir, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunat yang lainnya. Tapi kita lupa bahwa mengkondisikan hati kita agar ridho kepada takdir Allah tersebut. Ridho kepada takdir Allah itu bisa mengalahkan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Jadi kita harus memastikan setiap saat ridho kepada apapun yang Allah tentukan untuk kita. Dan jika kita terus ridho, maka efeknya kita pun akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan kali ini adalah apabila kita ridho kepada setiap irisan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan terasa bahagia, senantiasa ikhlas apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang dimuliakan karena mendapat ridhonya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.